Oke, sekarang kita akan bahas mengenai regresi gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar korelasi kan. Nah, di mana korelasi itu hanya mengetahui keeratan hubungan antar dua variabel gitu. Tapi di sini kita nggak tahu nih, yang mana variabel bebas, yang mana variabel tak bebasnya. Jadi dalam regresi ini akan eh, membantu kita gitu untuk mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan gitu. Jadi persamaan itu secara statistik gitu yang sudah kita pelajari di awal. Nah, jadi dalam regresi di sini nanti kita akan belajar mengenai RLS atau regresi linear sederhana. RLB berarti regresi linear berganda dan regresi non linear gitu. Jadi dari sini kita akan melihat hubungan dari kedua variabel yaitu variabel x dan juga variabel y. Nah, dari sini kita juga akan bisa meramalkan gitu ya atau memprediksikan nilai y. Jadi estimasi dari nilai y gitu ya. Jadi kalau estimasi itu ya ada topinya di atas gitu kan. Mengestimasikan nilai y dari x gitu. Dari variabel tak bebas. Nah, sehingga teman-teman harus paham nih istilah dari kedua variabel ini gitu ya. Nah, teman-teman kan udah nggak asing gitu ya dengan variabel bebas, variabel tak bebas gitu kan. Nah, di dalam statistika gitu ya, jarang gitu ya disebutkan variabel bebas, variabel tak bebas gitu kan. Yang paling sering kita dengar itu adalah kalau X dan Y, itu adalah kalau untuk variabel X, dia variabel independen. Untuk Y berarti variabel dependent. Nah, ini untuk istilah bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau untuk uh, istilah bahasa Indonesianya, ya berarti X di sini adalah variabel prediktor. Jadi dia akan memprediksi dan Y adalah variabel respon. Jadi respon dari prediktornya itu berapa sih gitu. Dan juga dalam analisis regresi, Y di sini akan memiliki data kuantitatif. Jadi data kuantitatif di sini dalam bentuk angka gitu ya, atau rasio gitu kan, rasio gitu. Sedangkan untuk yang X di sini bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Jadi kuantitatif ya bisa dalam bentuk angka gitu atau rasio atau bagaimana gitu ya. Ya kuantitatif lah pokoknya. Dan juga kualitatif di sini ya bisa dalam bentuk kategori gitu atau ordinal gitu. Jadi ya sifatnya kualitatif. Nah, di sini untuk contoh gitu ya dari variabel independen dan juga dependennya kita bisa perhatikan. Jadi untuk data observasi gitu ya. Jadi kalau untuk data observasi berarti nggak ada variabel kontrolnya gitu kan atau pengendali gitu kan. Nah, biasanya kalau data observasi gitu ya, dia itu ya diperoleh dari kuesioner gitu ya, dari data yang kita dapatkan gitu. Sedangkan untuk data eksperimen, ya berarti kita akan melakukan uji coba. Jadi ada variabel kontrol yang akan menjaga gitu uji coba kita gitu. Misalkan eh, kita akan mencari tahu gitu ya pengaruh pupuk terhadap kualitas tanaman padi gitu misalkan. Nah,
dari sini ada variabel kontrolnya gitu. Misalkan variabel kontrolnya itu adalah cahaya gitu. Jadi cahayanya itu akan dikendalikan gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, itu sih untuk data eksperimen dan juga observasi. Nah, untuk contohnya di sini misalkan ada sebuah perusahaan ingin mempelajari tentang hubungan antara umur karyawan dan juga jumlah hari sakit. Hari sakit karyawan gitu. Jadi umur karyawan di sini adalah X, nah jumlahnya di sini, jumlah hari sakitnya itu adalah Y. Nah, di sini kan nggak ada eksperimen gitu ya, di dalamnya gitu kan, karena ya kita cuma mendata gitu, mendata uh, dari umur karyawan ini jumlah hari sakit itu berapa sih gitu. Ya misalkan kalau makin makin bertambahnya umur gitu ya, pasti kan logikanya ya jumlah hari sakitnya ya bisa jadi lebih banyak kan, tapi ya belum tentu juga sebenarnya. Nah gitu, jadi ya hanya mendata doang gitu. Kita hanya mendata data observasinya aja, tapi nggak ada pengendalinya gitu, pengendali dari variabel bebasnya itu gitu, atau variabel kontrolnya itu apa gitu. Nah itu untuk data observasi gitu ya. Jadi ini udah jelas ya X dan Y. Kalau untuk yang data eksperimen ya seperti aku bilang tadi, kita akan mengetahui nih pengaruh pupuk gitu ya terhadap kualitas tanaman padi. Nah, jadi tanaman padi ini dikendalikan oleh cahaya gitu atau ya cahaya, air gitu ya. Nah, ini adalah variabel kontrolnya. Nah, gitu. Jadi ada pengendali gitu dalam eksperimen gitu ya. Jadi biasanya gitu sih kalau eksperimen gitu. Jadi ya sedangkan pupuknya di sini adalah X gitu. Jadi ya kita akan melihat nih apakah dengan pupuk jenis A ini bisa membuat tanaman padinya ini memiliki buah yang lebat gitu atau bulir yang banyak gitu ya. Jadi panennya bisa banyak gitu. Jadi ya kalau misalkan kita melakukan penelitian gitu ya, kan ya kita bisa mendapatkan datanya dari data primer gitu ya, atau data sekunder gitu, atau bisa juga dari data eksperimen gitu kan. Nah gitu. Jadi ya untuk menentukan variabel X dan Y-nya ya tergantung dari teman-teman ketika melakukan penelitian gitu. Nah itu untuk penjelasan mengenai regresi gitu ya secara dasar.